Baiklah, bagaimana saya dapat menghasilkan suatu kerangka berpikir berdasarkan beberapa komponen dasar yang dibutuhkan dalam menyusun tinjauan pustaka? Nah, yang pertama, langkah saya adalah terlebih dahulu menentukan variabel apa yang diangkat. Jika bingung bagaimana cara menentukan variabel, saya akan melihat judul yang dibuat serta melihat topik yang diangkat sehingga barulah saya menentukan variabel-variabel yang akan ditentukan. Yang kedua adalah mengumpulkan referensi. Cara selanjutnya ini banyak membantu dalam mendapatkan ide, gagasan, dan membuka perspektif. Dari sisi sudut pandang pun akan lebih luas. Pilihlah referensi yang relevan dengan topik atau tema yang akan kita angkat. Bentuk referensi bisa berupa hasil penelitian seperti jurnal atau karya ilmiah, dan juga bisa dalam berbentuk buku bacaan. Langkah yang ketiga adalah mendeskripsikan penelitian. Teori dapat diambil dari sumber referensi yang sudah dikumpulkan. Karena konteksnya adalah tinjauan pustaka pada penelitian, maka deskripsi memperhatikan pemilihan bahasa. Dan juga karena untuk kalangan akademik, bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa ilmiah. Langkah yang keempat adalah membahas teori berdasarkan hasil penelitian. Di pembahasan teori, saya akan jeli dan analisis karena tidak sekedar menuliskan teori-teori dari berbagai hasil referensi, tetapi juga saya akan melakukan analisis secara mendalam, di mana teori yang diambil cukup garis besar dan benang merahnya. Apakah ada keterkaitan atau tidak? Jika semuanya dianggap cukup, langkah selanjutnya saya akan melakukan analisis serta komparasi. Misalnya, saya membandingkan teori satu dengan yang lain, kemudian saya bisa melakukan analisis komparatif tentang teori dari hasil penelitian. Yang kelima adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. Hindari penjabaran yang bertele-tele. Nah, kesimpulan sementara akan diperlukan dalam pengujian. Pada kesimpulan sementara, terdapat hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir inilah yang akan selanjutnya mengarahkan saya untuk membuat skema.